Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kajian kita malam ini masih membahas usulis sunnah, pokok-pokok akidah yang wajib kita fahami dan untuk kita buktikan dalam amal sehari-hari. Pembahasan kita sekarang pembahasan yang gawat, karena membahas masalah hukuman bagi orang yang berzina. Syariatu iqamatil haddi, disyariatkan orang itu untuk dihukum apabila dia berbuat zina, kecuali orang yang hilang akalnya seperti orang gila, tidak kena hukum. Karena Allah Ta'ala menghukum bagi orang yang sehat akalnya dan juga anak yang belum balik, tidak kena hukum karena dia belum mukallaf. Sebelum kita baca dari keterangan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dan syarah dari Syarabi, maka Allah Ta'ala berfirman, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudukum ra'fatan fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Itu surat An-Nur ayat nomor 2. Az-zani yaitu orang yang berbuat zina. Orang berzina adalah faham, ya, jadi orang itu melakukan hubungan kepada wanita yang itu bukan istrinya dan juga bukan budaknya. Kalau budak memang boleh dikumpuli, kan sekarang sudah tidak ada budak, tapi dulu ada budak. Yang mana beliau mengatakan, Allah mengatakan wanita yang berbuat zina dan laki-laki yang berbuat zina, maka cambuklah masing-masing mereka ini 100 kali, dan dicambuknya harus disaksikan oleh orang banyak, tidak boleh dirahasiakan. Dan ini perbuatan sangat keji, yaitu membuka aurat seseorang yang mestinya harus ditutupi. Jadi inilah yang perlu kita fahami dari surat An-Nur nomor 2. Penzina laki-laki dan penzina perempuan kalau belum menikah cambuk 100 kali dan diusir dalam hadis selama 1 tahun, dan tidak diterima persaksiannya ketika jadi saksi. Wala ta'khudhukum ra'fatun fi dinillah, dan jangan kamu belas kasihan dalam melaksanakan hukum Allah. Karena apabila wanita atau laki-laki berbuat zina dihukum di dunia, berarti bebas di akhiratnya, karena sudah dilaksanakan di dunia. In kuntum tu'minuna, jika kamu itu orang beriman kepada Allah. Maknanya orang beriman harus menjauhi perkara yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu untuk menjauhi perbuatan zina kita diwajibkan menikah, dianjurkan.
fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'tilu fawahidah. Nikailah wanita itu 2 atau 3 atau 4. Jika kamu tidak mampu berbuat adil maka 1. Itu ketentuan Allah. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita menikah. Karena menikah ini termasuk menjadi tenangnya jiwa. Allah Ta'ala menjadikan mawaddah wa rahmah, senang dan juga belas kasihan. Dan Allah mensyaratkan demikian ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kamu itu orang beriman kepada Allah dan beriman adanya hari pembalasan nantinya. Dan Allah mengatakan wal yashhad adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ketika orang itu mau mencambuk wanita atau laki-laki yang berzina yang dia belum menikah, maka harus disaksikan, yaitu hukumannya yaitu untuk sekian banyak kaum muslimin. Karena itu di Saudi sudah dilaksanakan hal ini. Ketika orang berbuat zina maka dibawa ke alun-alun yang besar dan dibawa orang-orang khalayak ramai untuk menyaksikannya, agar mereka merasa malu bagi orang belum mengerjakannya. Dan inilah penjagaan dalam Islam. Kalau orang itu berbuat zina dihukum, selesailah. Maka orang akan takut dengan hukuman Allah. Apalagi kalau sudah menikah maka dirajam. Sudah menikah dirajam, yaitu dicambuk, ditanam separuh badan, dilempari batu sampai mati. Dan kalau sudah demikian berarti bebas hukuman dia di dunia. Tetapi kita tidak boleh mengkafirkan orang berbuat zina. Namun dia berbuat dosa besar, minal kabair. Yang nomor 2 dari surat yaitu An-Nur juga, az-zani la yankihu illa zanin aw musyrikah. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa harrama dzalika 'alal mu'minin. Penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dari wanita yang berbuat zina. Hanya al-khabisatu lil khabisin wal khabisuna lil khabisat. Yaitu laki-laki yang jijik layak dia menikah dengan wanita yang mesum. Demikian juga wanita yang sifatnya bukan mempunyai akhlak yang baik, maka layak dia menikah dengan laki-laki yang tidak punya akhlak yang baik. Ini penjagaan kehormatan diri. Ya, az-zani la yankihuha illa zaniyatin aw musyrikah. Laki-laki yang berbuat zina tidak boleh menikah kecuali wanita yang berbuat zina atau wanita musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Demikian juga wanita yang zina tidak boleh menikah kecuali laki-laki menzina atau wanita yang musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan untuk orang mukmin. Maka kita ketika dilarang oleh Allah Ta'ala melampiaskan syahwat yang haram, kita diwajibkan menikah. Dan walaupun anak itu belum mampu untuk mencari rezeki, kita nikahkan. Kita membantu anak kita, merupakan kebahagiaan diri kita. Daripada jatuh berbuat zina kemudian dinikahkan. Nah, ini perlu kita pahami, apalagi hidup pada zaman sekarang, hidup pakai internet dan kebebasan pergaulan. Maka kita hendaknya menjaga kehormatan anak-anak kita, terutama wanita, dan juga laki-laki kita harus berawas. Ketika kita anak wanita sudah merasa balik dan rasanya mau menikah, carikan jodoh. Dengan menikah mereka akan menjadi tenang dan akan bisa menjadi sejuknya orang tua. Orang tua membantu anaknya menikah berarti kebaikan orang tua terhadap anaknya. Selanjutnya, warrajulu haqqun warrajmu haqqun. Rajam ini wajib. Untuk siapa? Ala man zana wa qad ukhsina. Untuk orang yang berbuat zina sedangkan dia telah menikah. Nah, rajam ini dicambuk, dilempari dengan batu, ditanam separuh badan atau diikat, dilempari batu sampai mati. Dan ini hukuman di dunia. Kalau itu sudah dilaksanakan, hukuman di akhirat tidak kena, karena sudah dilaksanakan di dunia. Ada hukuman yang dilaksanakan di akhirat dan ada hukuman yang dilaksanakan di dunia.
Makanya banyak pada zaman Rasulullah SAW ada wanita yang sifatnya yaitu ma'is yang lainnya berbuat zina datang kepada beliau ingin dihukum saat itu untuk melepaskan dosanya. Demikian juga wanita Makhzumiyah yang nanti akan kita baca. Idza ta'rafa, ketika orang itu berbuat zina apabila dia mengaku. Idza ta'rafa, kalau dia mengaku dan dia sehat akalnya sudah balik dihukum. Kalau wanita ini zina dia hamil maka tidak boleh dirajam sampai melahirkan yaitu bayinya. Baru setelah itu ditegakkan hukum. Dan ini semuanya dilaksanakan untuk menjaga kehormatan manusia. Yang nomor 2, auqamat alai bayyinatun. Pertama, orang berbuat zina dengan pengakuannya sendiri, dia sehat akalnya dihukum. Yang nomor 2, dia tidak mengaku tapi ada bukti. Bukti wanita itu bisa kalau kita mencari bukti wanita mudah, hamil dia. Tentunya orang hamil sebab karena berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau hamil dari suaminya maka itu adalah kegembiraan bagi kedua belah pihak. Ya, yang kedua dilaksanakan hukuman itu kalau ada bukti dia hamil. Walaupun dia tidak mengaku, tapi ada hamil karena hamil sebab yaitu perkumpulan laki-laki dengan wanita. Faqad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh beliau pernah merajam. Merajam itu dimana itu wanita atau laki-laki itu suruh berdiri, kemudian diikat, kemudian dilempari dengan batu sampai mati. Wa qad rajamat al-aimatur rasyidun, dan sungguh telah merajam pula para ulama ar-rasyidun, para sahabat. Ini kalau ditegakkan dalam hukum Islam menjadi selamatnya manusia. Dan banyak manusia yang afifah menjaga kehormatan dirinya. Dan tidak akan banyak para pelacur atau penzina karena ditegakkan hukum. Inilah kebaikan Islam. Dan itu bukan termasuk kerasnya agama Islam, tidak, tapi untuk menjaga kehormatan manusia. Allah tidaklah menjadikan hukum seperti ini melainkan untuk masyarakat umat. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun, ditegakkan kisas hukum supaya kamu hidup tenang. Kalau orang dibiarkan melakukan kejahatan, dibiarkan maka akan nampak menyebar kejahatan itu. Warajmu haqqun ala man zana wa qad uqsina, maka rajam ini wajib dilaksanakan bagi orang berbuat zina yang dia sudah menikah. Tapi kalau belum menikah maka dia dicambuk 100 kali. Kemudian diusir dari tempat itu selama 1 tahun. Dan tidak boleh diterima persaksiannya kecuali kalau dia sudah tobat. Tapi orang muslim berbuat zina tapi kita masih menghukum dia muslim, cuma berdosa. Idza tarafa, apabila dia ini mengaku dan juga sudah berakal. Kalau orang gila berbuat zina kita tidak menghukum dia karena kegilaannya. Au qamat alai bayyinatun, atau ada bukti bahwa wanita itu berbuat zina. Kalau laki-laki tidak ada buktinya, tapi wanita ada bukti. Fa hadza khattuz zani al-muhsanu, inilah hukuman penzina yang sudah menikah. Warajmu wajib dilaksanakan di dunia yaitu rajam. Tapi kita tidak boleh merajam sendiri. Yang berhak kewajibannya adalah waliul amri. Dan ini kalau ditegakkan waliul amri, keamanan dalam satu negeri. Karena pada akhir zaman manusia akan banyak berbuat zina. Wa qad rajama Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Ghamidiyah. Sungguh Rasulullah SAW telah merajam wanita Ghamidiyah. Ini menunjukkan pelaku yang merajam harus waliul amri. Orang-orang memiliki kedudukan. Karena apabila orang umum merajam akan dilawan oleh keluarganya. Tapi kalau waliul amri punya kekuatan sendiri. Wa Ma'izan, dan juga beliau pernah merajam pula Ma'iz. Wa rajamal Yahudaini, dan beliau juga merajam orang Yahudi. Artinya kalau dalam negeri itu ada hukum Islam, siapa saja yang berbuat zina walaupun bukan orang Islam harus dirajam.
Ya, demikian juga orang sekuler yang lainnya. Karena ini untuk membendung kemaksiatan agar tidak menyebar di kalangan manusia. Alladzaini zanaya, yang mana dua orang ini berbuat zina, rajamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau merajam. Jadi rajam ini untuk wanita dan laki-laki yang berbuat zina walaupun dia bukan orang muslim. Walaupun dia orang sekuler, walaupun orang Hindu, walaupun orang Buddha, ketika ditegakkan hukum Islam wajib oleh amri merajamnya. Karena ketika kaum muslimin berbuat maksiat, berbuat zina dirajam, maka lebih utama orang yang tidak beragama Islam untuk menjaga kehormatan diri. Wa hadza hukmullah ta'ala fit Taurat, dan ini sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Ya, yang diturunkan oleh Allah kepada orang Yahudi. Wal Injil, dan kitab Injil yang diturunkan kepada orang Nasrani. Wal Quran, dan juga di dalam Al-Quran banyak ayat menjelaskan, ya, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita yang musyrik sehingga beriman. Wala tankihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu nikahkan wanita itu pada orang musyrik laki-laki sampai dia beriman. Inilah ketentuan Allah Ta'ala. Tidaklah Allah Ta'ala mengatur seperti ini melainkan untuk ketenangan jiwa. Bayangkan orang berbuat kejahatan, berbuat zina, kasihan keluarganya, kasihan anaknya. Dia akan menanya, mana bapak saya, mana ibu saya, mana keluarga saya. Tetapi kalau kita menikah secara syar'i, subhanallah, keindahan diri. Bersambung silaturahmi antara keluarga dari mertua kita, dari diri kita. Bahkan juga bersambung pula dengan keluarga yang lain. Nah, minal ahkamil lati wafaqat fihi. Maka hukum-hukum ini sudah disepakati dalam kitab Taurat, Injil, dan juga dalam Al-Quran. Tidak berselisih. Ini termasuk pidana yang sangat membahayakan apabila tidak ditegakkan. Wa aqarrat syariatul islamiyah. Demikian juga syariat Islamiyah telah menetapkan hukum rajmi, hukum rajam. Dulu sebelum ayat dimansukh sudah ada. Asy-syaikhu was-syaikhatu idza zanaya fajliduhuma. Laki-laki yang sudah lanjut usia atau wanita yang sudah lanjut usia apabila berzina maka hendaknya dirajam. Tapi ayat ini dimansukh, dihapus, ya, dihapus, yaitu lafadznya, tapi masih berlaku hukumnya. Disebutkan dalam kitab yaitu Al-Quran, dan juga disebutkan pula di dalam kitab tafsir yang lainnya. Wa huwa masru'un fit Taurat, dan ini juga disyariatkan di dalam kitab Taurat yang Allah turunkan Taurat ini kepada Nabi Musa alaihissalam, dan juga Injil. Bahkan juga di dalam Islam ini menunjukkan hukum pidana bukan hanya terbatas dalam hukum Islam tetapi sebelumnya pula. Dan karena hal ini merusak kehidupan masyarakat, terutama kaum wanita, menjadi terlantar dia. Wa fil Quran, dan juga di dalam Al-Quran disebutkan pula nuzilat ayatun wa nusikha lafdhuha, tapi dalam Al-Quran ini dihapus ayatnya tapi masih berlaku hukumnya dengan dasar ayat wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma, itu asalnya, lalu dihapus oleh Allah. Orang laki-laki yang sudah lanjut usia dan juga wanita yang sudah lanjut usia ketika zina maka hendaknya dirajam. Tentunya apabila sudah dua-duanya menikah. Wa nusikha lafdhuha, dimansuh, dihapus lafadznya, wa baqiya hukmuha, tetapi tetap hukumnya. Wa hatta bidzalika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang bercerita adalah Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah hidup bersama beliau. Dan saat itu turunnya ayat. Ketika turun ayat, para sahabat menghafalkannya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kebaikan para sahabat. Faqala, maka berkata Umar bin Khattab, innallaha ba'asa Muhammadan bil haqqi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad ini dengan membawa kebenaran. Wa anzala alaihil kitab, dan Allah menurunkan kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa kana mimma unzila alaihi, dan di antara ayat yang turun kepada beliau ayatul rajmi, ayat perajaman. Dirajam ini untuk orang berbuat zina yang sudah pernah menikah. Tapi kalau belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali dan diusir dari negeri itu selama 1 tahun. Kenapa harus diusir? Supaya tidak berpengaruh kepada masyarakat setempat. Yani perbuatan yang jijik. Faqara'naha, maka katanya Umar bin Khattab, kami membacanya, wa hafidna, dan kami menghafal ayatnya, wa wa'ainah, dan kami memahaminya. Karena Al-Quran turun pada zaman Rasulullah SAW yang disaksikan oleh para sahabat. Wa akhadnah, dan juga kami pernah merajamnya, katanya Umar bin Khattab. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Demikian juga Rasulullah SAW merajam, yaitu wanita atau laki-laki yang saat itu berzina dirajamnya. Dan yang paling banyak pada waktu dulu orang berzina perempuan. Termasuk juga pada zaman sekarang. Pelacuran tidaklah muncul kecuali para wanita. Makanya Allah Ta'ala melarang seorang wanita itu keluar dari rumah. Supaya tidak terpengaruh karena wanita itu lemes atau lemah akalnya. Dan juga lemah pula agamanya. Lemah pula kepribadiannya sehingga gampang dibujuk oleh wanita, oleh laki-laki. Karena Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna. Tinggallah kamu wanita di rumahmu. Nah, tidaklah orang terjadi perzinahan melainkan karena keluarnya wanita, dan penyakitnya wanita kalau keluar mesti berhias diri. Dan bahkan juga kalau berjalan berlenggak-lenggok, menampakkan pula keindahan dirinya. Dan fitnah bagi kaum rijal. Makanya beliau mengatakan fitnah tu ummati an-nisa. Beliau mengatakan fitnahnya umat saya adalah wanita. Karena itu wanita hendaknya betah di rumah. Keluar bersama istrinya atau yaitu mahramnya. Tidak boleh orang wanita musafir jauh. La tusafiru mar'atu illa wa ma'hadu mahramin. Jangan sampai wanita itu bepergian kecuali dengan mahram. Bahkan wanita haji pun ketika ditanya, apakah kamu punya yaitu mahram? Tidak, wahai Nabi. Tinggallah kamu di rumah. Bayangkan haji yang merupakan rukun Islam. Yang kelima, maka beliau tetap memberitahu kalau tidak ada mahram tidak boleh. Kecuali hajinya para ummahatul mukminin. Karena istri beliau tidak boleh dinikahi oleh sahabatnya, tidak boleh dinikahi oleh yang lain. Maka dinamakan ummahatul mukminin. Dan itu pun dijaga oleh para sahabat di belakangnya ketika Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Selanjutnya, fa'aksa ayyatiya qailun, katanya Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, kita khawatirkan ada orang yang berbicara pada saat ini yaqulu innana la najidur rajma fil Quran. Kita tidak menjumpai ayat dalam Al-Quran rajam. Itu orang-orang awam atau orang yang ingin memelintir ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran ada, dan tapi itu tidak ditulis dalam Al-Quran. Wasyaykhatu wasyaykhu idza zanaya fajlituhuma atau farjumuhuma. Orang tua laki-laki atau wanita perempuan ketika berzina maka hendaknya dirajam keduanya. Tapi ayat ini sudah tidak ditulis dalam Al-Quran, namun hukumnya masih tetap. Karena Rasulullah SAW telah merajam, yaitu wanita-wanita yang sudah menikah. Merajam pula yaitu laki-laki yang sudah menikah. Tapi yang banyak terjadi perzinaan adalah wanita. Karena kurang akalnya dan kurang agama. Dan itu kita saksikan sendiri. Ketika wanita sudah keluar, muncul fitnah-fitnah yang besar. Makanya kita wajib yaitu memelihara putra-putri kita. Sekiranya putri kita itu sudah ada kesenangan untuk menikah, segera dinikahkan untuk keselamatan dirinya. La najidur rajma fil Quran, maka kami tidak menjumpai rajam dalam Al-Quran ini orang-orang dahulu untuk menutupi kesalahan dirinya.
fayadhillu, maka sehingga manusia banyak tersesat. Bitarki faridatin min faraidillah, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban dari Allah Ta'ala. Nuzila fil Quran, bahkan tentang ayat rajam diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran pada awalnya. Summa qala, kemudian beliau bersabda, wa hattuz zani, hukuman orang berbuat zina dalam Sahih Bukhari, rajulan, baik dia laki-laki, awimra'atan, atau wanita, ar-rajmu, wajib dirajam. Ini kalau sudah menikah. Kalau belum dicambuk 100, kemudian diusir selama 1 tahun dan tidak diterima persaksiannya selamanya. Ya, sesuatu pekerjaan yang dianggap mereka ringan tapi besar hukumannya, dan tidak boleh jadikan saksi. Idza kana hunaka iqrarun, apabila ada seorang laki-laki atau wanita ini dia mengaku sebagaimana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu imra'ah Makhzumiyah datang kepada beliau, ya Rasulullah, asabni haddan, wahai Nabi, bahwa aku ini telah melakukan perbuatan zina. Maka ketika beliau dilapor wanita ini, maka beliau menanya pada keluarganya. Mungkin suatu wanita bingung atau yang lainnya. Ternyata setelah ditanya keluarganya memang betul. Ketika sudah ada bukti tentang perbuatan zina, maka dirajam wanita Makhzumiyah ini. Namun dirajam setelah lahir anaknya. Ya, merajam ketika wanita hamil tidak boleh, karena membunuh dia berarti membunuh anak. Diserahkan oleh beliau kepada keluarganya. Nanti kalau sudah melahirkan anak, bawa kemari, dibawa kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan hukuman rajam adalah haknya waliul amri, tidak boleh kita laksanakan sendiri. Kalau tidak ada, maka kita harus istighfar, karena yang bertanggung jawab bukan kita. Tidak boleh membunuh diri kita, tidak boleh membunuh keluarga kita. Yang berhak melaksanakan hukum adalah waliul amri. Inilah tanggung jawab besar waliul amri untuk memberhentikan suatu, yaitu kriminal yang sangat membahayakan di dalam masyarakat. Wa idza kana hunaka iqrar, apabila seorang wanita ini merasa mengaku dia, ya saya berbuat zina, ini perlu kita teliti dulu apakah wanita ini sehat atau tidak. Ketika kita tanya pada keluarganya, karena keluarga yang lebih tahu daripada kita, bagaimana ya ini sehat, tidak ada suatu masalah, tapi memang dia mengaku berbuat zina, maka ketika orang itu berakal dihukum. Tapi kalau orang itu gila, berbuat zina, atau anak yang belum balik berbuat zina, maka tidak hukum karena belum mukallaf. Au bayyinatun, atau ada bukti, buktinya apa? Hamil. Atau buktinya kalau wanita mau hamil, biasanya kalau sudah umur yaitu 3 bulan atau 1 bulan lebih 40 hari, ada rasa keanehan dalam dirinya, karena yaitu cairan yang masuk kepada rahim wanita akan bereaksi, mungkin mengantuk, mungkin sedang tidur, mungkin gelisah, yang lainnya, atau sudah tidak datang haid. Nah, ini perlunya kita mengontrol, terutama yang punya putri, segera betul-betul dijaga agar kehormatan anak kita, keluarga kita tetap dijaga oleh Allah Ta'ala. Jangan dibiarkan. Ketika dia mau yaitu sekolah, harus diantarkan. Dan jangan boleh sekolah campur laki-laki, karena Allah mengharamkan kita khulwah. Dalam satu hadis, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin illa wa ma'ahadu makhramin. Jangan bersepi-sepi wanita itu dengan seorang laki-laki kecuali ada mahramnya, yaitu bapak atau saudaranya atau paman. Dan ketika ada orang tersebut, menjadi terjaga kehormatan wanita itu sendiri. Karena sering kita jumpai, yaitu banyak wanita jatuh kepada perbuatan zina karena keluar tanpa mahram. Karena orang tua tidak mengerti, silakan kamu sekolah, tapi tidak tahu kehormatan dirinya. Padahal orang tua semenjak kecil mendidik putrinya, tetapi setelah yaitu besar karena tidak dirawat, tidak dijaga oleh orang tua, menjadi bala untuk orang tuanya. Ini perlunya kita mempunyai anak putri, ketika sekiranya sudah
yaitu menginginkan wanita segera kita carikan jodoh. Jangan menunggu kemauan orang tua. Menyelamatkan anak, menyelamatkan kehormatan orang tua, dan menjadi sebab tenangnya jiwa. Dan itu banyak terbukti ketika wanita keliaran ke sana kemari, ketika sudah menikah menjadi sakinahnya, menjadi tenangnya jiwanya. Ini dengan syarat kalau kita nikahkan wanita ini kepada laki-laki yang soleh. Oleh karena perlu kita mendidik putri-putri kita menjadi wanita yang solihah, sehingga kita carikan yaitu laki-laki yang soleh. Selanjutnya, au kanal khabla, atau ada bukti hamil. Karena Allah Ta'ala tidak menjadikan hamil kecuali dengan sebab pertemuan laki-laki dan wanita, kecuali yaitu satu wanita, yaitu imra'atu Imran. Maka di situ Allah Ta'ala menjaganya dari yaitu kebersihan dirinya, karena itu kekhususan. Dan ada juga Allah Ta'ala menjadikan yaitu perempuan tanpa menikah laki-laki, yaitu Hawa. Allah Ta'ala menjadikan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Adapun yang lain sebab yaitu datangnya anak karena pernikahan. Selanjutnya, sekarang ar-rajul, orang laki-laki. Tadi kita membahas wanita yang fahisah, na'udzubillah min dzalik. Ar-rajulu yurjamu bil bayyinah. Adapun laki-laki dirajam kalau ada bukti. Bukti ini harus 4 saksi. Kalau wanita buktinya mudah, jangan hamil dia, karena pertemuan telur laki-laki dengan wanita. Dan harus mendatangkan bisuhuti wa hum al-arba'atu. Saksinya harus 4. Kalau wanita tidak ada saksi, pengakuan dirinya sudah cukup, atau dia hamil sudah cukup. Adapun laki-laki maka harus 4 saksi. Karena ada ayat, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahum syahadatun illa anfusahum. Adapun orang-orang menuduh laki-laki yang berbuat zina, sedangkan dia tidak punya saksi kecuali dirinya, maka fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Persaksiannya hendaknya ada 4 saksi, 3 tidak cukup. Dengan foto tidak cukup. Kalau ada orang yang tahu laki-laki itu dia berbuat zina laki dengan wanita, dan di saksinya sendiri, kita diam dulu. Karena harus 4 saksi. Dan ini kehormatan manusia. Ya. Jadi kita harus mencari orang lain 4, dan orang itu bisa dipercaya. Kalau sudah 4 dihukum. Dan untuk menjaga kehormatan manusia. Makanya kita jangan sampai gampang menuduh wanita berzina. Jangan sampai gampang menuduh laki-laki berzina. Kita harus jaga lisan kita. Namun kalau mata ini melihat betul, kemudian kita mencari 3 laki orang yang sikoh yang kuat, boleh. Karena sudah ada 4 saksi. Ini 4 saksi ini untuk orang berbuat zina. Adapun saksi jual beli cukup 2 orang. Kenapa ini harus 4 saksi? Karena untuk menjaga kehormatan manusia. Fa'idha kanu salasatun, kalau yang menyaksikan orang berbuat zina ini hanya 3, syahidu alaihi qamu ali haddul qadfi, maka yang 3 ini ketika walaupun melihat dengan matanya, ketika tidak ada 1 lagi 4, maka dihukum dia, dihukum penuduhan zina, maka hendaknya dicambuk dia. Hukumannya hanya al-qadfu, menuduh zina. Ya, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakum lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Harus saksi. Kamu bersumpah, wallahi saya dia melihat berbuat zina. 4 kali. Kemudian demi Allah, Allah melaknat saya kalau saya berbuat bohong. Dan ini juga boleh orang itu menuduh suaminya berbuat zina ketika dia melihat, dan boleh pula seorang laki-laki menuduh istrinya berbuat zina karena dia melihat sendiri. Ini kekhususan untuk suami istri. Oleh karena kita harus menjaga hal ini. Namun kalau tapi ada hukuman harus 4 saksi. Ketika istrinya dituduh berbuat zina, wallahi, ya, laknat Allah kepada menuduh saya berbuat zina 4 kali.
Kemudian juga semoga Allah Ta'ala melaknat dirimu dengan tuduhan ini. Ini ya, apabila seorang suami menuduh istri berzina atau istri menuduh suaminya berzina, ini perlunya kita menjaga lisan. Karena hal ini termasuk membongkar urusan dalam. Ya, perlunya kita menjaga. Makanya laki-laki tidak boleh menikah kecuali wanita yang muhsanat. Dan wanita tidak boleh menikah kecuali yaitu dengan laki-laki yang menjaga kehormatan dirinya. Makanya Allah mengatakan az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita yang suka berbuat zina maka tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki yang berbuat zina atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan untuk menikahinya bagi orang mukmin. Namun suatu saat mungkin orang itu berbuat zina, lalu dia tobat. Dengan betul-betul tobat, tidak mengulangi dan menjadi wanita yang baik, boleh. Tetapi kalau orang itu sifatnya pelacur atau berbuat jahat, tidak boleh. Karena akan membawa jeleknya kehormatan diri kita. Ini ayat Allah mengatakan, yaitu al-khabisatul khabisin. Wanita yang buruk, yang jijik, itu dinikahi oleh laki-laki yang jijik. Wal khabisuna lil khabisat. Dan laki-laki yang mesum boleh menikah dengan wanita yang mesum karena sama berbuat jahatnya. Tapi laki-laki yang muslim, yang muhsan menjaga kehormatan dirinya, hendaknya menikah dengan wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Taib. Fala budda ayatawaffara arba'atan, maka hendaknya bagi orang menuduh berbuat zina, hendaknya mendatangkan 4 saksi. 3 tidak cukup, 2 tidak cukup, 4 saksi. Dan 4 saksi ini orang-orang yang jujur. Ya, kalau ada orang mengetahui fulan berbuat zina, 2 yang saksi, carikan orang yang adil. Ya, carikan orang yang jujur yang datang untuk menyaksikan jadi 4, sehingga kita bebas dari tuduhan. Wa annahum ra'au hadzal rajula. Betul-betul mereka orang 4 betul-betul tahu bahwa orang laki-laki ini hadzal mar'ah, berzina dengan wanita itu. Nah, ya, ini perlunya kita menjaga lisan kita, jangan gampang menuduh orang berbuat zina. Wara'ul maila fi mikhalatin, dan juga mereka melihat bahwasanya wanita itu sedang berhias diri. Ya, sedang menampakkan keindahan dirinya. Makanya umumnya pelacur dia memperhias dirinya. Bagaimana bisa menarik kaum laki-laki, naudzubillah min dzalik. Ra'au dzakarahu fi farjihi sarahatan, betul-betul saksinya ini melihat bahwasanya kelamin laki-laki itu masuk ke farji wanita. Kalau hanya sekedar tidur, kita tidak boleh. Kita harus menasihati, jangan seperti itu. Namanya zina. Jadi maksudnya kelamin laki-laki kepada wanita, dan betul-betul tahu. Kalau orang sudah mungkin berduaan atau yaitu mungkin bercanda, kita tidak boleh menuduh, tapi nasihati, jangan. Itu bukan istrimu, itu bukan suamimu. Karena ini masalah kehormatan diri. La tuqbalu minhum syahadatu, kalau memang betul-betul tidak melihat dengan kenyataan dan tidak ada 4 saksi, tidak boleh kita terima. Ada orang laporan ke kita, dusta kamu. Tunjukkan 4 saksi, orang-orang jujur yang tahu betul, baru kita terima. Oleh karena para hakim ketika dihadapkan masalah ini, seorang hakim yang muslim harus minta saksi 4. Kalau tidak, orang menuduh ini akan hukum, karena menuduh orang tanpa ada bukti 4. Wa idza kanu an musyahadatin yakiniyatin mustaqinatin ra'auha bi'ayunihim, walaupun dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dan dia yakin dia telah berbuat zina, melihatnya dengan matanya, hadza siyanatun lidima, tetapi ini kalau tidak ada 4 saksi, kita menjaga, jangan disebarkan dan beritahu, kamu jangan berbuat seperti itu. Seandainya saya ini mendatangkan 4 saksi, tentu kamu akan saya tuduh. Kamu jangan berbuat, dia menasihati. Dan insya Allah yang dinasihati kalau orang itu baik, maka dia akan berhenti dan akan tobat. Dan itu kita menjaga kehormatan, yaitu kaum wanita dan juga kehormatan kaum pria. Karena itu kita dilarang, yaitu melihat wanita yang bukan mahramnya. Dilarang kita pula bercanda dengan wanita, karena itu menarik. Ya.
Ya, berbicara biasa boleh. Tapi kadang wanita kalau kita lihat itu pandangnya menjadi cantik dia. Tapi kalau dua kali lain dia. Makanya dalam satu hadis dijelaskan an-nadharu al-ula. Maka melihat wanita yang pertama kalau kita berbalik fasrif basaroka, palingkan pandanganmu. Ini juga untuk para guru. Laki-laki ketika muridnya perempuan nomor 9 sudah balik dia. Tidak boleh harus pakai takbir. Dan tidak boleh kita bercanda dengan mereka. Karena syaitan itu masuk kepada manusia lewat pembuluh darah. Dan berapa banyak orang punya ilmu jatuh masalah hal ini. Karena terbawa kepada arus syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Perlu kita menjaga kehormatan diri kita. Supaya kita dijaga oleh Allah Ta'ala kehormatan diri kita. Maka Allah berfirman, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Seandainya mereka tidak mendatangkan 4 saksi, fa illam ya'tu bi syuhada'i. Jika mereka tidak mau mendatangkan saksi ini, fa ulaika indallahumul kadzibun. Berarti mereka ini dusta atas nama Allah. Nah, ini perlunya kita menjaga kehormatan diri kita kaum muslimin. Inilah faedahnya kita menuntut ilmu. Akan menjadi baik akhlak kita. Akan diterima oleh Allah Ta'ala ibadah kita. Au ya'tarifu kama i'tarafa ma'izun, atau mengaku wanita seperti pengakuan Ma'iz, seorang wanita. Wal ghamidiyah, dan wanita ghamidiyah mengaku. Kalau dia mengaku berbuat zina, dibawa kepada hakim, ketika hakim melaksanakan berarti sudah bebas hukumannya. Kalau tidak itu tergantung. Kalau wanita tersebut tidak dilakukan perajaman tapi dia bertobat, semoga Allah Ta'ala menerima tobatnya dengan syarat tidak mengulang lagi. Au yudhirul khabla minal mar'ati, atau nampak hamil wanita itu. Fa idza dhaharal khablu fa huwa khairu syahidin. Apabila nampak dia hamil sedangkan dia tidak punya saksi, pasti dia zina. Karena kehamilan itu terjadi karena pertemuan, ya, cairan laki-laki bertemu dengan cairan perempuan. Dan suatu saat beliau pernah menghukum orang ini, laki-laki ini, anakmu ini seperti si fulan. Nah, makanya ketika ada orang menikah kok anaknya beda dengan ibunya dan bapaknya, ada kelainan. Dan itulah qudratullah, kekuasaan Allah. Hanya seorang anak maka lihat ini seperti bapaknya, ini seperti ibunya. Dan itu fitrah manusia. Kalau lain maka dia lain, oh ini kok seperti fulan. Karena pernah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini perlunya kita memahami dengan baik. Lihat kucing. Kucing kalau pejantannya dia ada hitam kuning, maka betinanya akan keluar seperti itu. Karena itu kekuasaan Allah. Karena itu kita harus menjaga kehormatan diri kita. Naam, fasyahidu annahu la yurjamu illa bibayyinatin. Maka yang menjadi persaksian ini maka tidak boleh dirajam kecuali ada bukti betul. Imma arba'atu syuhudin, adakahnya 4 saksi yang adil, kama dzakarna lakum, sebagaimana kami sebutkan tadi. Wa imma ayya'tarifaz zani nafsuhu, adakahnya karena pengakuan wanita itu sendiri. Laki-laki tidak mau mengaku, karena apa? Tidak ada laki-laki yang hamil. Au rajulun aw imra'atun, atau pengakuan laki-laki, iya saya berbuat zina. Iya, wanita ini dia berbuat zina sama saya. Ketika dia sehat akalnya, tidak ada gangguan pikirannya, maka dihukum. Karena pengakuan dirinya ini pertama ditegakkan hukum ketika ada yang mengaku dan orang itu sehat akalnya, atau mengaku keduanya. Ketika mengaku keduanya dirajam dua-duanya. Kalau sudah pernah menikah keduanya. Kalau satunya belum pernah menikah, satu sudah menikah, maka yang sudah menikah dirajam, yang satunya dicambuk yaitu 80 kali. Dan diusir selama 1 tahun. Wa imma ayyadharul khabla fil mar'ati, adakah nampak hamil untuk wanita. Nah, karena apabila bibit laki masuk kepada wanita, Allah menakdirkan akan menjadi. Nah, sekarang banyak pil-pil yang menolak kehamilan. Tidak boleh kita, walaupun wanita. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita punya anak, yaitu sebagai kesayangan kita.
Suatu saat anak ini menjadi sebab kita masuk surga karena kita mendidiknya. Fahadha khattuz zani al-muhsan. Ini hukumannya untuk orang berzina yang sudah menikah. Siapa yang al-muhsan itu? Al-muhsan huwa ar-rajul alladhi tazawwaja imra'atan. Laki-laki yang menikah wanita ya bi aktin sahihin, dengan akad yang sah. Qabiltu nikaha wa tazwija fil mahril madhkur. Wa jama'a, dan dikumpulinya. Itu persyaratnya muhsan. Tapi kalau seorang laki-laki menikah kemudian belum mengumpuli yaitu istrinya, tidak dinamakan muhsan. Jadi syaratnya laki-laki yang berbuat zina ini ketika sudah menikah dan juga sudah mengumpuli istrinya, maka dirajam. Wa jama'aha fi hadzal nikah, dan juga dikumpulnya ketika setelah menikah. Karena setelah menikah berarti dia terjaga kehormatan dirinya dengan istrinya, dan istrinya terjaga kehormatan dirinya dengan suaminya. Namanya muhsan, terjaga. Fa hadhihi huwa syurut. Inilah syarat-syaratnya perajaman. Ayyakuna aqilan, satu orangnya harus sehat akalnya. Kalau tua pikun tidak, dan orang tua pikun tidak mungkin akan berbuat zina. Kemudian khairu majnunin, bukan gila. Karena orang gila tidak kena hisab. Ya nomor 3, wa yakuna balighun ghairu sabiyin. Yang wajib dirajam pertama berakal. Yang nomor 2 tidak gila. Nomor 3 baligh dan bukan anak kecil. Nomor 4 wa yakunu khurran ghairu abdin, dengan syarat wanita itu bukan wanita budak tapi wanita merdeka. Kalau wanita budak dihukum dicambuk hanya separuh, bukan dirajam, karena budak ini miliknya tuannya. Tapi kalau orang merdeka yang sudah menikah maka dirajamnya ketika ada bukti 4 yang nyata tadi. Itulah kaum muslimin yang dapat disampaikan. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Fadhil. Wanita hamil tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki yang menghamili. Jadi wanita hamil tidak boleh, supaya tidak bercampur antara air laki-laki itu dengan wanita. Jadi wanita yang hamil tidak boleh dinikahi kecuali laki-laki yang menghamili. Ini dengan syarat kalau dia berbuat zina. Berzina hamil, maka para ulama mengatakan boleh, yaitu menghamili dengan laki-laki yang menghamili. Kan itu satu air. Tapi kalau dia hamil dinikahi yang lain tidak boleh. Demikian juga wanita hamil suaminya meninggal dunia wajib menunggu sampai lahir anaknya. Tidak boleh kita menikahi wanita hamil kecuali setelah melahirkan, supaya tidak campur air si fulan dengan si fulana. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup dah. Yang lain? Baik, barangkali tidak ada pertanyaan, mungkin sudah cukup, dan semoga keterangan yang singkat ini betul-betul bisa membawa yaitu kewaspadaan diri kita. Karena kita hidup bukan zaman dahulu. Zaman tersebar fitnah, baik melewati internet maupun melewati HP atau yang lainnya. Maka perlu kita selalu zikrullah. Ya, mengingat Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, ingatlah dengan zikrullah menjadi tenangnya jiwa. Kemudian juga para ummahat dan juga putri-putrinya jangan sembarang kita yaitu membiarkan mereka. Demikian juga bagi orang-orang di dikosi wanita. Ini juga kita harus prihatin. Karena kadangkala wanitanya itu lebih canggih. Dia bisa yang bersiasat daripada yaitu ibu kosnya. Ini perlunya kita menjaga kehormatan diri kita supaya tidak menjadi sebab yaitu kehinaan diri kita. Karena dengan wanita ini maka para ulama sudah betul-betul menjaganya dengan baik. Karena kurang akalnya, kurang agamanya, dan mudah dipengaruhi oleh laki-laki. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.